Pada chapter 11 bagian kedua kali ini akan dijelaskan mengenai navigation dan sorting. Sebelumnya, kita telah memiliki sebuah file HTML dengan nama readfile.html untuk menampilkan data-data dari file data.txt. Yang apabila kita run, kemudian launch in Internet Explorer, dan kita allow block content, maka akan muncul sebuah halaman dengan judul baca file. Di sini kita memiliki sebuah tabel yang berisi data-data dari data.txt. Kemudian terdapat tombol first, previous, next, dan last yang belum diberi action. Untuk memberikan action pada button first, previous, next, dan last, maka pada bagian Notepad++, kita buat sebuah function lagi. Misalnya function move. Karena terdapat 4 tipe move, maka function move menerima sebuah parameter berupa penanda, misalnya cara. Misalnya kita akan membuat first ditandai dengan angka 1, previous 2, next 3, dan last 4. Oleh karena itu, di dalam function move, kita buat sebuah switch case, switch cara seperti ini, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, kemudian case 1, yang artinya button first ditekan oleh user. Pada saat case 1, maka RS akan move first. Kemudian data akan diupdate kembali dengan memanggil fungsi update dan break. Selanjutnya untuk case 2, yaitu pada saat di move previous. rs.move previous, kemudian diupdate dan break. Untuk move previous, kita perlu melakukan validasi apabila data sudah berada di data paling awal. Oleh karena itu, di sini kita perlu menambahkan if tidak rs.bof, begin of file, atau awal dari sebuah file. Kemudian untuk next, case 3, rs.move next. Kemudian update lagi dan break. Untuk case 3 next, kita juga perlu melakukan validasi apabila rs.end of file. Seperti ini. Jika bukan merupakan end of file, maka result set akan di move next. Yang terakhir, untuk move last, case 4, rs.move last. Kemudian diupdate dan break. Setelah itu, function move akan dijalankan pada saat 4 button navigasi diklik. Oleh karena itu, pada bagian button, kita tambahkan action on click. Sama dengan move, first adalah 1. Tambahkan move 1. Kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk yang selanjutnya. Move 2, move 3, dan move 4 untuk last. Setelah itu, kita save dan refresh pada browser. Maka pada saat kita menekan next, gambar akan berubah menjadi gambar kedua, yaitu pink sweater. Kita tekan last, kita tekan first, pref,
Nah, apabila kita menekan previous, maka gambar tidak akan keluar. Karena kita belum melakukan validasi pada saat update. Untuk itu, kembali ke Notepad++. Pada bagian fungsi update, kita perlu melakukan validasi apakah sudah berada di end of file maupun begin of file. Di sini kita tambahkan if tidak rs.end of file dan tidak rs.begin of file. Baru fungsi update akan dijalankan. Kemudian kita save lagi dan refresh kembali di dalam browser. First, next, last, next, pref. Seperti itu. Setelah itu, untuk bagian sorting, di sini kita memiliki sebuah combo box untuk kategori, yaitu nama barang dan harga. Kemudian terdapat 2 buah radio button untuk tipenya, apakah ascending ataukah descending. Untuk membuat sorting, balik lagi ke Notepad++, kita buat sebuah function lagi. Misalnya function sorting. Karena terdapat 2 tipe sorting, maka function sorting menerima sebuah parameter. Misalnya tipe, seperti ini. Setelah itu, untuk kategorinya, kita buat dalam array. Misalnya kategori. Sama dengan new array. Karena pada bagian combo box yang pertama adalah nama barang, baru harga, maka di sini kita tuliskan name, price, sesuai dengan data fieldnya. Selanjutnya, kita buat sebuah kondisi if tipe sama dengan, misalnya ascending, ASC. Setelah itu, data.sort untuk menentukan kategorinya, kategori, kemudian untuk menentukan indeks array yang dipilih, apakah name atau price, kita sesuaikan dengan yang dipilih user dari combo box. Di sini, combo box-nya diberi nama by. Oleh karena itu, di bagian kategori, by.selected index. Setelah itu, kita buat else if tipe sama dengan descending. Maka data.sort sama dengan kategori disesuaikan juga dengan indeks dari combo box. Selected index. Untuk membuat sorting bertipe descending, maka kita hanya perlu menambahkan kutip 2 kali, di dalamnya berikan tanda minus. Kemudian untuk menggabungkan string menggunakan plus. Setelah itu, kita reset data dengan data.reset. Function sorting akan dipanggil pada saat radio button ascending dan descending diklik. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan action on click pada radio button. On click, kita panggil sorting. Dan untuk ascending, maka kita kirimkan parameter ASC, copy, Ctrl+C, kemudian Ctrl+V. Untuk bagian descending, ganti ASC dengan DESC. Setelah itu di-save dan refresh kembali pada browser. Dengan menekan F5, kemudian pada bagian sorting, kita pilih misalnya nama barang, kemudian sorting secara descending. Maka, data di dalam tabel akan tersorting secara descending berdasarkan nama. Pink sweater berada di urutan pertama. Kemudian bila harga secara ascending, maka akan berubah tersusun berdasarkan harga. Sekian mengenai navigation dan sorting.
Selamat mencoba dan terima kasih.